Mengapa when in love nobody is smart? Begini, saat kita jatuh cinta, jadi kalau ini sebuah bola, sebelah kanan logika, rasionalitas, sebelah kiri emosi, gitu ya. When in love, cinta itu emosi ekstrim. Jadi dia mengambil porsi terbesar dalam diri kita untuk menampung keindahan rasa cinta yang baru. Sehingga rasionalitas, logika, pendidikan, intelektual itu tertekan. Jadi tipis sekali, bahkan kadang-kadang keluar. Sampai tidak masuk akal. Maksudnya apa? Akalnya keluar, diisi oleh emosi ekstrim yang namanya cinta, karena akalnya di luar, keputusannya di luar akal orang lain yang sedang tidak dalam cinta. Kan akal orang lain utuh, karena dia tidak sedang dalam cinta. Akal yang ini sedang tidak tertarik kepada wanita atau laki-laki tertentu. Murni, sedangkan akal kita sedang in love. Itu sebabnya sulit dinasehati tuh. Sudah jelas wanitanya tidak baik, tetap dikejar-kejar. Wanita yang baik tidak ada debaran, gitu. Atau tidak membuka diri untuk pergi ke seminar-seminar di kampus melihat siapa di antara mereka, gitu kan. Jadi orang ini yang sedang in love, kalau tidak smart itu wajar. Nah, terus gini. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kita tetap smart waktu in love? Diperkuat konsep kecerdasan by decision. Jadi kecerdasan by decision itu begini. Beda dengan kecerdasan alamiah. Waktu muda saya tidak cerdas. Waktu muda. Saya juga sekarang tidak begitu cerdas. Secara alamiah ya. Tapi saya mengembangkan pengertian intelligence by decision. Keputusan saya buat cerdas. Sayanya tidak cerdas, tidak masalah. Tapi keputusan-keputusan saya cerdas. Kenapa? Sederhana. Kalau nggak baik, tinggalkan. Kalau mahal, berkualitas, beli. Kalau mahal, tidak berkualitas, cari yang harganya sama, yang kualitasnya tinggi. Lalu saya kembangkan kemandirian lagi. Mahal, berkualitas, saya bisa buat sendiri nggak? Kalau bisa, saya buat sendiri. Nah, ini loh kecerdasan-kecerdasan karena keputusan yang saya kembangkan sebagai Mario muda. Kalau adik-adik saya mengembangkan kecerdasan seperti itu, jadi bukan bersandar pada kecerdasan karena ayah ibu pandai, cerdas, makanan selama muda itu hebat, bagus, pola hidup, pola tidur belajar bagus, sehingga kecerdasan alamiah tinggi. Bukan itu. Itu penting. Tapi untuk berhasil dalam kehidupan adalah kecerdasan karena keputusan kita. Nah, apabila orang sudah mempunyai satu dasar kecerdasan alamiah, lalu kecerdasan by decision, kecerdasan dalam keputusannya, waktu dia jatuh cinta, kecerdasan alamiahnya hilang, tapi kecerdasan sebagai pola hidup, yaitu kecerdasan karena keputusannya, tetap ada. Sehingga dia tidak tertipu oleh wanita-wanita yang tidak baik, laki-laki tidak baik. Itu pergaulan yang tidak baik. Orangnya baik, tapi pergaulannya tidak baik. Tidak bisa lalu langsung disimpulkan. Kekasih yang baik, pergaulannya tidak baik. Ini bukan orang baik loh. Kalau sedang jatuh cinta apa? Oh, dia baik. Pergaulannya jelek tuh. Kekasihnya baik, kebiasaannya buruk. Bukan orang baik loh. Kalau logikanya sudah tajam karena keputusannya sendiri nggak tertipu. Oh, dia baik, kenapa? Dia itu cuma kebiasaan buruk, apa nanti bisa berubah? Tuh. Orang-orang yang kecerdasannya dibangun karena keputusan dibilang itu stupid. Karena kita tahu kebiasaan buruk tidak berubah cepat. Kebiasaan buruk lebih mungkin memburuk kalau dicintai oleh orang yang mengizinkan. Tuh. Dicintai, diizinkan, tambah buruk. Coba deh anak kita merokok, lalu ibunya bilang, nggak apa-apa lah, coba. Papamu juga begitu, coba.
Padahal rokok itu pintu masuknya narkoba. Setelah merokok, tidak bisa lebih puas daripada rokok, apalagi coba. Nah, jadi seorang yang cerdas atau tidak cerdas, kembangkan kecerdasan dalam keputusan. Jadi cara memutuskan yang cerdas, dilatih dalam sepanjang hidup, sepanjang muda. Itu sebabnya anak muda yang pacaran tidak sempat mengembangkan logika kecerdasannya itu. Karena sibuk dengan rusaknya logika karena perasaan ekstrim yang namanya cinta. Padahal anak-anak pacaran itu tidak pernah ingin menikah. SMA tanya mau menikah. Jarang sekali mereka merencanakan mereka. Cuma seneng-senengan. Gitu. Nah, pada proses mereka pacaran yang namanya seneng-senengan, kemampuan untuk berpikir dengan cerdas tidak berkembang. Itu sebabnya masa depannya rata-rata berantakan. Tapi yang serius membangun kecerdasan dalam logikanya, waktu dia jatuh cintanya lebih anggun, lebih elegan. Mudah-mudahan dengan itu kita semua nih lebih cerdas, bukan hanya tentang cinta, bukan terhadap cinta, tapi terhadap apapun. Penipuan dalam berbisnis, itu salah memilih pekerjaan, berbakti kepada atasan yang salah, atau bekerja di lingkungan karir beracun. Toxic career, karir yang beracun. Jadi dia tahu ini tidak baik bagiku, dia pergi. Gitu.